Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu dengan saya, Bapak Heri Sulistyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi IPS kelas 8 semester yang kedua tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Silakan untuk diikuti dan tetap semangat. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sahabat rumah belajar, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah 1. Menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kedua, menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Perhatikan peta letak Indonesia berikut. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik dan berdatangan ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Mengapa bangsa-bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari ikuti penjelasan berikut ini. Adapun latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia, yang pertama, daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa yang mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur, yang mengakibatkan mereka sangat membutuhkan rempah-rempah. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Latar belakang yang kedua adalah motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, dan Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Gold, emas, ini identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. Glory bermakna kejayaan bangsa, sedangkan gospel menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen. Sahabat rumah belajar, latar belakang yang ketiga adalah revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Revolusi industri berkembang sangat cepat. Hal ini seiring dengan ditemukannya berbagai peralatan seperti mesin uap, kompas, mesin pemintal. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangan. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia di atas. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Sahabat rumah belajar, bagaimana kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Kita mulai yang pertama, yaitu kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Yang kedua adalah ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara,
pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. 3. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau Jakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Vereniging Oost-Indische Compagnie atau disingkat VOC, yang berarti Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Bagaimana sahabat rumah belajar? Semoga tayangan tadi akan bermanfaat untuk sahabat rumah belajar. Dan sebagai kesimpulan pembelajaran kali ini adalah pelayaran dari Eropa ke Indonesia merupakan perjalanan yang berat. Bangsa-bangsa Barat berani melakukan perjalanan karena semangat mereka untuk mencapai kejayaan dan kekayaan. Kalau mereka bisa, pasti bangsa Indonesia juga bisa. Oleh karena itu, sahabat rumah belajar harus memiliki cita-cita yang tinggi dan semangat baja untuk mencapai keberhasilan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.